Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات صائمين والصائمات mu'takifin wal mu'tafikat arsyadani wa iyyakumullah. Kembali dan senantiasa terus kita bersyukur dan bersyukur agar Allah terus menambahkan nikmat kepada kita. Kita syukuri atas segala nikmat Allah untuk kita yang tidak dapat dihitung dan tak terhingga. Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi, seluruh makhluk pasti mati, alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan, yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Iblis melolong, menjerit kesakitan, sakaratul maut. Iblis, kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Kematian iblis adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, habis. Kemudian selama 40, kata Rasulullah, Allah biarkan alam semesta ini senyap, kosong, sunyi, sepi selama 40. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kami tidak tahu itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, atau bagaimana. Hanya Rasulullah mengatakan selama 40 Allah biarkan alam semesta ini sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Bumi sudah hilang, langit sudah hilang,
bintang-bintang, galaksi, apapun yang ada sudah lenyap seluruhnya. Hanyalah Al-Wahidul Ahad yang tetap, yang wujud. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta menjadi fana, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tinggal satu saja, dialah sang pencipta alam semesta. Kemudian dengan kun fayakun, Allah ciptakan kembali semuanya, tetapi sudah berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu Allah sudah ciptakan lagi bumi, tapi bukan lagi bumi yang sekarang ini. Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Bumi yang nanti datar, bukan bulat. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Ini hamparan Ardul Mahsyar yang luas. Sementara ini adalah tanah di mana manusia-manusia di dalamnya ada. Datanglah hujan. Rasulullah bersabda, datanglah hujan, turun dari langit, membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya, tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua. Dan tidak ada yang berkhitan satupun. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat. Muncul. Dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Langsung seluruhnya tahu kemana mereka harusnya pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar. Seluruhnya. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah beda-beda. Rasul mengatakan, umatku saat itu ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Muadz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Ada yang dibangkitkan sementara dia disuruh memakai kain ter yang menggelegak atau pelangkin. Aspal yang menggelegak, disuruh memakai jubah yang dari aspal menggelegak. Bayangkan tersiksanya dia, sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar sangatlah jauh. Tidak ada air, tidak ada orang menjual apa-apa, tidak ada warung, tidak ada pohon, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada tempat duduk. Dataran yang tandus dan luas menuju ke padang mahsyar. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum sira'a. Pada hari itu mereka keluar seolah-olah mereka seperti belalang, lalu meluncur ke tempat di mana mereka harusnya berkumpul. Seluruh mereka tahu, Pak, kemana mereka harus pergi. Dalam kepenatan dan kelelahan itu, sampailah mereka di padang mahsyar. Maka dimulailah acara padang mahsyar setelah waktu yang cukup lama. Kepanasan, tidak ada malam, panjang panasnya. Siangnya tidak ada malam, tidak ada sore. Matahari ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ala qadri mailin, hanya 1 mil di atas kepala.
macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Dan seluruhnya satu umur, satu baya, telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, telanjang bulat, apakah tidak sibuk orang melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki." Apa kata Rasulullah? "Al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'd." Pada hari itu saking menegangkannya pemandangan dan keadaan, sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Nggak selera sama sekali ngelihat aurat dirinya dan aurat orang lain. Pada hari itu, al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'd. Hai Aisyah, seseorang tidak ada lagi selera syahwatnya kepada orang lain. Yang ada adalah masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah, pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua Pak, dipanggang oleh terik matahari, bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun di padang mahsyar nggak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik. Mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita Adam alaihissalam, kita minta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah manusia yang ada kepada Nabi Adam, "Wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi. Tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai." Adam berkata, "Bagaimana saya akan mendoakan untuk kalian kepada Allah? Saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga. Ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak?" Pak, wallahi demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu, sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji, orang lupa kalau dulu dia pernah sholat, dia pernah puasa, lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, "Maaf, saya tidak bisa mengapa-apa, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa mendoakan kalian." Oh nafsi, wah nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku. Maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku, wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah Khalilullah, dia adalah teman Allah, mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di padang mahsyar dimulai. Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama. Sama jawaban Ibrahim, "Dulu di dunia saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak. Jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa." Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak, dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa
Dia adalah kalimullah, minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia, agar dia yang berdoa kepada Allah acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, "Wa nafsi, wa nafsi, oh diriku, oh diriku." Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, "Wahai Musa, bla 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 bla," Musa berkata, "Aku dulu di dunia membunuh orang. Hari ini aku selamat atau tidak? Minta maaf. Saya tidak bisa membantu kalian, berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat entah tidak. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah, orang yang tidak pernah buat salah, orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya." Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah, "Minta maaf, bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai." Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? "Saya orangnya, saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian." Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama, sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan." Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, "Ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rabb, mulailah acara padang mahsyar." Allah pun mengabulkan berkat doa Nabi Muhammad. Acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersaf-saf dari langit. Waja'al malaku wal malaku, dan para malaikat datang saffa, dalam keadaan bersaf-saf. Seluruh malaikat diam, mulut mereka terkunci, sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa, diam seperti ketakutan, pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah, seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada, ternyata benar, padang mahsyar ada, dan ini acara akan dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan, berbagai macam keadaan manusia di pemandangan padang mahsyar. Kalaulah kita ada waktu, inginnya saya bercerita tentang dahsyatnya padang mahsyar, tapi waktu kita bukan untuk membahas itu sekarang. Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orangnya. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Di mata malaikat yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari, disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret, lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik mengalami hisab.
hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar, bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahayanya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Hah? Lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat, saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas, dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak di pandangan, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian untuk bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail dari api, menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Orang berjalan, api di bawah panas. Bapak kebayang nggak? Pernah coba nasi yang sedang menggelegak, buka tutup periuknya, lalu hamparkan di atasnya pensil antara, coba jadikan ibarat jembatan, jalankanlah jari bapak seperti itu, agak santai. Sementara nasinya menggelegak, gimana rasa panas? Hah? Mungkin kita akan menjerit, kesakitan, kepanasan. Itu baru menggelegaknya nasi yang kita rebus, beras yang kita rebus. Bagaimana dengan panasnya asap api neraka? Wedus gembel yang pernah menghanguskan Bah Marijan, waktu bertiup kemarin itu panasnya 600 derajat Celcius. Apapun yang dilewatinya, masak langsung, Pak, angus. Itu baru wedus gembel gunung Merapi. Bagaimana dengan dari dasarnya kawah neraka jahanam? Makanya para sahabat menangis dan menggigil membayangkan nasib mereka.
Wa im minhum illa wariduha, tidak ada satupun dari orang-orang yang hidup di bumi ini yang beriman kepada Allah illa melainkan pasti akan sampai ke neraka dan melewatinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, berarti kami akan masuk neraka? Kata Rasul, bukan, tapi kamu akan melewati neraka itu di atasnya. Panasnya tetap Pak terasa, bagai dipanggang. Gak mampu dibayangkan, bagai dipanggang. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana, yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya. Dari awal titian ini ke ujung sana, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Kalbarqil khatif. Yang paling cepat siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, dari titian ini ke titian sana hanya seperti dia mengerjapkan pandangan matanya. Seperti ini, satu kali kerjap dia udah nyampe seberang. Nah, selain mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar beriman, mereka lah yang banyak amal soleh, yang taatnya luar biasa, anti terhadap maksiat dan dosa, dan mereka-mereka ini seperti kilat yang menyambar. Nah, pertanyaan, seberapa cepat sih kilat yang menyambar? 300.000 km per detik. Tahukah Bapak, di alam semesta kita ini yang sudah ketemu lebih dari 100 miliar galaksi. Mari kita sekarang berfantasi sebentar dalam 300.000 km per detik. Ini kecepatan cahaya. Satu galaksi, garis diameternya dapat ditempuh, satu galaksi garis diameternya dapat ditempuh oleh cahaya, satu diameter ya, satu galaksi. Per satu galaksi, kita galaksi apa namanya? Hah? Galaksi Bima Sakti. Nama galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Satu galaksi, garis diameternya menghabiskan perjalanan 50.000 tahun cahaya. Satu galaksi. Yang ketemu sekarang sudah lebih dari 100 miliar galaksi. Ya, dapat bayangkan. Sementara seluruh galaksi yang ada di alam semesta dapat dimasukkan dalam ngangaan tadi, lubang neraka jahanam. Bayangkan betapa jauh perjalanan walaupun dengan kecepatan cahaya. Ini yang dititi, Pak. Kasihan yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak. Ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Nggak kebayang. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, seseorang tidak akan peduli dengan siapapun yang pernah hidup bersamanya dulu di dunia dalam 3 keadaan nanti di hari kiamat. 1, ketika dia sedang dihisab. 2, ketika sedang ditimbang. 3, ketika sedang dititian. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, ya Allah, tidak terbayangkan oleh kita berapa lama dia harus berjalan di atas titian itu. Sungguh hanya amal soleh kita lah yang mampu membuat kita mempunyai kelajuan, Pak. Ada yang kelajuannya seperti burung yang terbang, kata Rasulullah. Ada yang kelajuannya seperti kuda tercepat yang pernah ada di bumi. Ada yang lajunya dia berjalan di atas titian itu seperti orang lari kencang. Ada yang maraton, ada yang jalan dalam keadaan terseok-seok, ada yang sambil merangkak, dan ada yang bergelantungan, dan banyak yang berjatuhan, Pak. Bapak bayangkan, pernah enggak Bapak bergelantungan jarak 50 meter saja? Kasih jarak antara kita dengan tali yang bergelantung itu 1 meter saja. Coba Pak, sanggup nggak tangan agak 50 meter aja, Pak? Di tengah dia udah menggigil tuh karena kelelahan. Lalu lama-lama kita akan lepaskan karena udah nggak sanggup, ya kan? Masya Allah. Biasanya orang-orang militer, orang-orang TNI, orang-orang yang latihan berat di angkatan darat dan lain-lainnya merasakan betapa beratnya ketika menyeberang itu, Pak, menggunakan
menyeberang pakai tali yang dengan ala militer ya, di tengah aja Pak 20 meter udah akan merasakan kelelahan habis tenaga. Maka kata Rasulullah akan banyak berjatuhan dari umat beliau masuk ke dalam neraka, berjatuhan. Bapak bayangkan siapakah kita? Bayangkan, apakah tidak mungkin kita salah satu di antara yang jatuh itu? Bayangkan apa andalan kita, amal apa yang baru kita punya. Bayangkan, sudah hebatkah kita dengan sedekah-sedekah kita yang belum seberapa? Sudah hebatkah kita dengan puasa kita? Sudah hebatkah kita dengan kesalahan-kesalahan yang belum seberapa? Bagaimana kalau itu tidak Allah terima? Sementara titian begitu berat akan diseberangi. Jangankan Bapak, saya sendiri pun belum tentu akan selamat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beratnya keadaan dalam titian. Sampai di seberang, Rasulullah sudah menunggu, ya Allah. Rasulullah sudah menunggu. Rasul melihat umatnya yang sudah mendekat. Dikit lagi hai umatku, dikit lagi hai umatku. Rasul berdoa, ya Rabb salim salim, ya Rabb salim, ya Allah selamatkan ya Allah. Sedikit lagi hai umatku, sedikit lagi. Dipanggil oleh Nabi. Ada yang mampu sampai ke seberang, ada yang udah dekat, tinggal beberapa meter, tergelincir jatuh. Ya Rabbana, yang nyampe ke seberang seperti hangus, hitam-hitam seluruh tubuh dan wajah mereka. Panasnya titian harus mereka jalani, Pak. Ibu, bayangkan kehidupan yang sebentar ini, yang paling-paling hanya 60 tahun, yang paling hanya 70 tahun. Kita gadaikan kehidupan abadi yang penuh dengan tantangan dan beratnya ujian serta musibah besar di dalam neraka. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara syahwat, hanya gara-gara benda yang ada di selangkangan paha kita. Bayangkan itu kaum muslimin. Bagaimana kita? Bahkan para nabi pun tidak yakin mereka akan selamat. Kaum muslimin yang kami muliakan, sesampainya di seberang, udah selamatkah mereka? Nyampe di seberang, udah selamatkah mereka? Belum. Sudah tersedia satu telaga khusus disebut dengan telaga Nabi Al-Kautsar. Orang-orang yang selamat ke seberang. Seluruh orang munafik yang tadi gelap, mereka nggak nampak mana sirat mereka. Ketika mereka sampai di tepi jurang, langsung jatuh ke dalam, karena mereka tidak melihat apa-apa. Inilah nasib orang munafik. Orang munafik di belakang berkata, hai orang-orang beriman, tunggu kami, bukankah kita dulu sama-sama Islam? Orang beriman yang punya cahaya meluncur yang berkata, sorry, kalian perlu cahaya, ambil ke dunia. Dulu kalian tertawakan kami karena kami kuat beragama. Orang-orang yang tertawakan jenggot, orang-orang yang tertawakan kita sujud, orang yang tertawakan wanita muslimah kita yang bercadar, orang-orang yang tertawakan hafiz-hafiz Quran, orang-orang yang mengejek pondok pesantren, padahal dia orang Islam, orang-orang yang membuat senang hati orang kafir dengan mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan merendahkan Islam. Mereka kaum munafikin dan para pengikut mereka gelap gulita, tidak bercahaya. Sementara orang beriman, singkatnya, yang selamat sampai ke seberang, kaum muslimin, setelah sampai di seberang belum tentu lagi selamat. Memang kakinya sudah lepas dari tali, dari titian. Dia sudah menginjak daratan menuju ke pintu surga. Dia dipersilahkan minum di telaga Kautsar. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang dari umatku kelak, saat mereka sampai di seberang, aku membagi-bagikan minuman dari telagaku. Air dari gelas-gelas yang ada di tepi telaga itu sangat banyak, umat Nabi bisa mendapatkannya. Tapi ketika ada orang-orang tertentu ingin mendapatkan, dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Mendekat lagi dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Padahal dia haus, ingin minum. Rasul berkata, hai para malaikat, mereka adalah umatku, kenapa kalian melarangnya? Kenapa kalian tahan? Biarkan dia minum. Apa kata para malaikat? Hai Muhammad, engkau tak tahu ya, orang-orang ini adalah di antara umatmu yang setelah engkau tidak ada, mereka mengarang-ngarang ajaran Islam yang engkau tidak ajarkan. Mereka tidak berhak meminum dari air telaga engkau. Tidak berhak minum dari air telaga engkau. Rasakan saja hausnya. Sementara yang dapat minum langsung hilang hausnya seumur-umur.
dan dia bisa menyiramkan ke kepala, maka menjadi segar dan bersih, hidup muda menjadi belialah kembali fisiknya, menjadi indah, bersiap-siap menuju surga. Belum, masih di seberang, belum lagi ke pintu surga. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapakah yang bangkrut dari umatku? Sahabat berkata, yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang nggak punya duit, hartanya tandas, bangkrut habis, pokok habis, semua yang ada juga habis, itu yang bangkrut. Bukan, kata Rasul. Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia punya amal soleh ini, amal soleh itu, tetapi di dunia dia banyak menzalimi orang, dia banyak melakukan kecurangan, dia banyak tipu orang, dia banyak fitnah orang, dia pukul orang, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia bos, dia tindas orang, mentang-mentang dia mentang-mentang. Nah, orang-orang ini kata Rasulullah, ketika mereka sampai di seberang, di titian seberang, orang-orang berdatangan di hadapan Allah menuntut keadilan. Ya Rabb, ya Rabb, dulu hamba di dunia adalah anak buah si Anu, dia pukul saya dulu ya Allah, mentang-mentang saya tidak bisa melawan, dan saya tidak salah, saya hari ini minta ya Allah. Itu bukan di padang mahsyar ya, tetapi di setelah penyeberangan. Maka kata Rasulullah, saat itu Allah ambilkan pahala si fulan ini, diberikan kepada orang yang dulu dizaliminya di dunia. Ditimbang berapa kezaliman dia dan berapa pahala yang pantas sebagai penggantinya, diambil, diberikan pada si fulan. Si fulan ini pergi, dapat dia tiket surga yang lebih tinggi. Dengan amal kita tambah naik ke dia. Datang lagi yang lain, ya Rabb, dulu dia memfitnah saya, gara-gara dia saya diminta, istri saya minta cerai, gara-gara dia saya ditangkap oleh pemerintah, gara-gara dia saya diusir dari kampung, gara-gara dia saya akhirnya begini, ya Rabb, hari ini saya minta keadilan kepada engkau. Maka ditimbang seberapa banyak kezalimannya, lalu diambilkan pahalanya, diberikan pada orang itu. Orang itu pun makin berat timbangannya, makin tinggi derajat yang akan dia terima di surga. Sementara orang ini makin sedikit amal yang dia punya. Datang lagi yang lain, ya Rabb, dulu saya dipukulnya, dulu saya dibunuhnya, dulu saya, yang datang ini diambil oleh Allah, diberikan kepadanya pahalanya. Fa imfaniyat hasanatuh, ketika habis seluruh amalan-amalannya, ketika habis seluruh amalan-amalannya, sementara yang datang masih saja ada. Bagaimana? Allah ambil dosa orang yang dizalimi ini, Allah ambil, ditambahkan ke atas dosa dia. Pahalanya dah habis, dosanya ditambah. Datang lagi yang lain, pahalanya, dosanya diambil, dipindahkan ke dia, dosa orang ini diambil, dipindahkan ke dia. Lalu kata Rasulullah, faturihu finnar, orang-orang ini akhirnya diambil dan dimasukkan kembali ke dalam ngangaan lubang neraka itu, dan dilemparkan ke neraka. Padahal udah capek-capek sampai ke seberang, dilemparkan kembali. Pak, awas, jangan main-main kita hidup di dunia ini, jangan zalim, sembarang menzalimi orang. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat, Pak. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat. Masuk neraka, itulah umatku yang bangkrut, kata Nabi. Baik, sekarang kita ceritakan orang-orang yang sudah di hadapan pintu surga. Saat mereka sudah ada di hadapan pintu surga, jantung badabok-dabok, arok-arok camih, betul-betul berharap agar dia segera masuk, tak sabar ingin masuk. Saat itu kata Rasulullah, ada 8 pintu surga, ada 8 pintu surga. Jarak satu tiang pintu surga dengan tiang yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Luasnya pintu itu, lebarnya pintu itu, dan ada 8 pintu. Taib kaum muslimin, mereka pun berlomba-lomba ingin masuk, ditertibkan oleh para malaikat penjaga pintu surga. One at the time please. Satu persatu, ikut urutan antri. Tahukah Bapak siapa yang paling di depan disuruh untuk masuk? Ada 3 kelompok dari umatku yang paling duluan dimasukkan ke surga. Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhulunal jannah. Diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya nanti pada hari kiamat, mereka paling didahulukan masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhulunan nar.
juga telah diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya yang didahulukan masuk neraka sebelum penjahat-penjahat apapun yang ada di muka bumi. Awas kaum muslimin. 3 orang pertama dari umat Nabi, 3 kelompok pertama dari umat Nabi yang akan duluan masuk surga sebelum para penyembah patung, sebelum para ahli-ahli surga lainnya. Siapakah mereka? Yang pertama, fasyahid. Yang kedua, abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dhu iyalin. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna an-nar sultanun jair dhu tharwatin min malin la yuaddi haqqallah min malih. Yang ketiga, faqirun mutakabbir. Mari kita terjemahkan. Adapun 3 orang dari umatku yang akan didahulukan masuk ke dalam surga sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama adalah fasyahid. Setiap orang yang dulu di dunia akhir hayatnya adalah syahid. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladzi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku, sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, 1, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut, syahid. Umat Nabi, orang Islam, nggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah coba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapunlah namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa, dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un, karena penyakit menular mewabah yang mematikan. Seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, fal ghariq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan nenggelamin diri, dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, pokoknya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak, ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya, dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan, mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam, tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. Masya Allah. Kalau tahulah ibu-ibu keutamaan hamil, melahirkan dan menyusui, maka akan jadi salah satu seperti istri saya. Apa kata istri saya? Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Kata Rasulullah, wanita senantiasa dalam keadaan seperti orang yang berperang di jalan Allah selama ia masih dalam keadaan seperti itu.
hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui. Sama dengan seorang yang sedang fisabilillah. Allahu Akbar. Bapak tahu pahala seorang fisabilillah yang sedang jihad di jalan Allah? Kata Nabi, kalau ada orang yang pergi berjihad, kamu yang di rumah sholat dan jangan pernah putuskan sholatmu, jangan pernah berhenti sampai si mujahid itu selesai perang dan balik ke rumahnya, baru kamu boleh istirahat. Ada yang sanggup? Enggak ada, kata Abu Hurairah. Sejak si mujahid pergi, kamu baca Quran. Kamu tidak boleh berhenti baca Quran, baca terus sampai jihad selesai dan mujahid pulang balik ke rumahnya, baru kamu berhenti baca Quran. Mana ada yang sanggup di antara kami begitu ya Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, seorang mujahid itu adalah pahalanya paling tinggi, paling besar, nggak ada yang bisa nandingi. Seorang ibu yang hamil, melahirkan dan menyusui, sama pahalanya dengan orang yang beribadah nggak putus-putus, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah ibu, Bu. Cuma ibu yang diberi oleh Allah rezeki ini. Rugi ibu yang minta segera disterilkan. Rugi ibu yang minta, Mas, anak kita cukup 2 ya. Rugi. Kenapa? Pahala besar menganga di hadapan ibu-ibu dengan cara hamil, menyusukan, melahirkan, terbalik, hamil, melahirkan dan menyusukan. Terus begitu. Makanya Bu, jadilah seorang wanita selagi masih muda, belum menopause, produktif. Rezeki anak saya gimana? Allah yang jamin, Allah yang tanggung, jangan pikirkan itu dah. Yang penting suami orang beriman, mau bekerja, Allah yang jamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kamu, seperti kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kamu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nomor 7. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Fal hariqu syahid. Orang yang terbakar meninggal dunia syahid. Siapapun yang terbakar, asal dia bukan membakar dirinya, maka itu bunuh diri namanya. Tapi dia terperangkap oleh gedung yang terbakar, rumah yang terbakar, komplek yang terbakar, dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang ke-8, orang yang pergi menuntut ilmu, pergi menghadiri majelis ilmu, maka dia terbunuh atau meninggal dalam perjalanannya atau ketika sedang menuntut ilmu, fahuwa syahid, maka dia syahid. Yang ke-9, orang yang membela harta miliknya untuk dirampas orang, dia pertahankan, dituja oleh orang. Dituja apa bahasa ininya? Ditusuk orang, ya, maka meninggal dia syahid. Tanahnya mau dirampas orang, dia mencoba membela diri, dia coba bela hak-haknya, ternyata orang yang mau merampas pakai algojo, pakai bodyguard, pakai tukang pukul untuk gebukin dia sampai mati, syahid. Orang yang meninggal dunia yang ke-10, orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, disuruh murtad, dia nggak mau, akhirnya dia dibunuh, ya, maka dia syahid. Masya Allah, banyak ternyata syahid itu, ya, banyak syahid itu kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan berikutnya, orang yang membela kehormatan keluarganya ketika kehormatan itu akan diinjak-injak orang lain. Istrinya mau diperkosa di depan matanya, lalu dia bela istrinya, lalu dia terbunuh, dia syahid. Anak gadisnya ditangkap oleh orang, diculik oleh orang untuk dinodai, kemudian dia bela anak gadisnya, dia terbunuh, dia syahid. Muslim ini kayak lebah, Pak, pantang disakiti, nggak mau mengganggu tapi pantang disakiti. Kalau udah disakiti sampai mati, dia selesaikan urusan itu. Jangan coba-coba main-main dengan seorang muslim. Nah, seluruh mereka ini syahid. Mereka lah yang paling pertama masuk surga. Disuruh di depan, Pak. Istimewanya orang syahid seperti ini, di alam kubur dia tidak akan disiksa walaupun dosanya banyak. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat syahid. Meninggal dunia hari Jumat syahid. Tapi bukan direncanakan. Kalau direncanakan bunuh diri namanya, ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini disebut dengan syahid dunia. Dia tetap diperlakukan seperti orang meninggal biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ini namanya syahid dunia. Dan mereka ini beda dengan syahid dunia akhirat.
Siapa yang syahid dunia akhirat? Yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nilainya beda. Di mana letak bedanya? Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, kalimat Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dzunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes 1 tetes yang pertama, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. Luar biasa berjihad di jalan Allah ke medan tempur ya. Bapak kalau ingin tebus dosa-dosa bapak yang sangat banyak, selagi itu bukan syirik, jalan yang paling praktis adalah bertempur di jalan Allah ketika jihad itu terbuka. Peluangnya ada, kesempatan ada, jangan lari, jangan sembunyi, jangan tiarap jadi pecundang. B, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga. Dia melihat tempatnya, tempat tinggalnya dalam surga, tempat yang maha indah, maha sempurna, maha mahal, besar, istana yang sangat sempurna, dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah terkhayalkan dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Itu dilihatnya, dan di gerbangnya pemilik tempat ini, pemilik istana ini, pemilik kebun ini, pemilik segala kekayaan ini adalah dia, namanya yang dia lihat. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar, dan dia pun tertawa ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Sementara sakaratul maut itu Pak paling ditakuti oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Bahkan Nabi sendiri sampai berkeringat dingin merasakan sakaratul maut itu. Sampai keluar suara Rasulullah yang berat, sampai-sampai malaikat Jibril tak mampu melihat dan membuang wajahnya. Rasul sampai berkata, Jibril, jijikkah engkau melihat saya? Tidak ya Rasulullah, mana ada mata yang tega melihat wajah kekasih Allah sedang sakarat. Saya tak sanggup melihat, kata malaikat Jibril. Rasulullah merasakan sakaratul maut, dan Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini, ringankanlah sakaratul maut ini. Saking beratnya sakarat Pak. Belum pernah merasakan sakarat kan? Sakit dan sangat berat. Tapi bagi orang yang syahid berperang di jalan Allah, hanya seperti kena dicubit. Kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Saya sudah jelaskan loh dulu. Saya masih ingat, saya pernah jelaskan di sini bahwa pemandangan surga yang dia lihat, dan di situ ada namanya, menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Indahnya pemandangan yang dia lihat menghipnotisnya. Coba lihat wanita-wanita Mesir saat Yusuf keluar dan mereka sedang membuka buah dengan pisau mereka. Akhirnya buah yang diiris sudah nggak ada lagi, tangan mereka yang mereka iris. Sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ini cerita Allah dalam Al-Quran. Kenapa tidak merasakan apa-apa? Saking ruginya pejamkan mata walau hanya sebentar ketika Yusuf lewat. Mulut menganga lebar, mata terbelalak, tangan terus bekerja. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Mereka terus melihat dan menatap Yusuf. Sampai ke sana Yusuf balik-balik. Mereka terus mengiris-iris kulit telapak tangan mereka. Darah udah berserakan, mereka kayak terhipnotis habis Pak. Sampai hilang Yusuf, baru menjerit semuanya Pak. Tapak tangannya sudah berserakan dagingnya di meja. Sudah tidak merasakan rasa sakit. Begitulah sakitnya sakaratul maut. Menjadi sangat kecil sekali rasa sakitnya ketika melihat pemandangan surga. Dan rata-rata Pak, seluruh orang yang syahid, Bapak akan lihat wajah mereka itu senyum. Wajah mereka senyum, seperti tertawa. Tutup. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabri, orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam kubur. Nggak ada tanya jawab, tidak ada
malaikat mungkar nakir yang akan mensoalnya. Tidak ada azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar. Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang-orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat, wa yudha'u faw'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Yang satu butir berlian itu, seandainya bumi dengan segala harta kekayaannya dijual untuk membeli satu butir itu, tidak akan mampu dibeli, saking mahalnya harganya. Itu diletakkan di kepalanya. Kemudian yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih. Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau bapak punya menantu dan dia mujahid, maka bahagialah. Sempat dia syahid, bapak tertolong, istri bapak tertolong, kakek, ayah ibu bapak tertolong, kakek buyut bapak tertolong, cucu-cucu bapak ke depan tertolong oleh dia seorang, Pak. Ini orang sekarang malah keberatan anaknya jadi mujahid. Nah, jangan jadi mujahid ya, kamu teroris, nah. Nggak kepikir oleh dia betapa tertolongnya dia nanti. Kalah hafiz Quran, Pak. Kalah hafiz Quran oleh seorang mujahid yang syahid. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ithnatani wasab'ina hura'in min huri'in. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Allahu Akbar, lebih daripada poligami, Pak. 72 orang bidadari surga bagi yang syahid. Oke, inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga, mereka-mereka yang syahid. Yang kedua, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga adalah abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Tisunya habis. Abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Seorang budak sahaya yang dikuasai oleh majikannya, diberi beban tugas pekerjaan yang berlapis-lapis, tidak putus-putusnya. La yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Sesibuk apapun dia tetap menomorsatukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia, jazakumullah khairan barakallahu fik. Sesibuk apapun dia, ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia sudah meninggalkan apapun kesibukannya, apapun resikonya, walaupun dia dimarah, didamprat, digebukin oleh sang majikan, pokoknya sholat nomor 1. Ketika dia tahu mana-mana perintah Allah dan itu wajib dan dia bisa melakukannya, dia tidak akan tunda-tunda. Allah nomor 1 baginya. Nah, ini coba bandingkan, Pak. Orang yang menomorsatukan Allah padahal dia punya kegiatan yang paling sibuk, orang-orang ini untuk zaman sekarang masuk dalam hitungan hadis ini. Bapak punya atasan, bapak punya bos, bapak punya komandan. Selaku bawahan kan harus patuh kepada apa kata atasan, apa kata bos. Dan silahkan, selama bukan maksiat dan dosa pada Allah, patuhilah, tidak ada masalah. Cuma ketika Allah pemanggil, sang atasan memanggil orang yang mendahulukan panggilan Allah dan dia siap untuk menerima caci makian dan apapun sanksi, maka orang macam ini nanti di akhirat diberi penghargaan oleh Allah, dia paling dikedepankan untuk masuk surga duluan. Apa kesibukan bapak? Hitunglah apa kesibukan bapak. Nah, yang paling merasa sok sibuk nanti adalah yang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden merasa sibuk. Hamba dulu sibuk, ya Allah, banyak punya pekerjaan ini, banyak yang harus dikejarkan, banyak ini, banyak itu. Allah akan tantang orang ini di hadapan hambanya, yaitu Sulaiman alaihissalam.
Kekayaan mana orang di bumi, orang-orang yang sok merasa kaya lalu dia sibuk dengan kekayaannya, perusahaannya dan sana-sana, sehingga waktu saya hampir-hampir tidak ada. Ya Allah, Engkau yang sibukkan saya dulu di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Mohon pengertianmu ya Allah, please. Dia ada